Halo Raid Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang cukup sadis yang berjudul Bereavement tahun 2010. Film asal Amerika ini disutradarai oleh Steve Mena dan dibintangi oleh Michael Biehn, Alexander Daddario, Nolan Gerard Funk, dan Spencer List. Cerita ini berfokus pada seorang anak yang diculik saat masih berumur 6 tahun yang dipaksa menjadi saksi kejahatan dan pembantaian oleh orang yang bisa dibilang sangat gila atau psikotik. Oke, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya, friend. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good. Film ini berlatar belakang tahun 1989. Di awal cerita, kita melihat anak berumur 6 tahun bernama Martin berayun di halaman depan rumahnya. Sedangkan ibu Martin bercerita bersama temannya di dalam rumah. Sang ibu sangat mengkhawatirkan tubuh Martin yang tidak memiliki perasaan fisik, di mana Martin tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Terkadang Martin tak sengaja menggigit lidahnya sendiri dan mengalami patah tulang saat bermain. Tapi dia terus bermain karena tak merasakan sakit di tubuhnya. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Graham dengan mobil tua menghampiri Martin. Terlihat Graham membujuk Martin mengatakan dia akan memberinya sepeda. Martin yang lugu langsung mengikuti pria itu. Singkat cerita, Martin dibawa ke pabrik peternakan babi yang sudah tua di ujung jalan. Sampai di sana, Martin dihadapkan dengan pemandangan seorang wanita yang telah digantung. Untuk langkah awal, Graham memberi goresan kecil di wajah Martin. Martin dengan tenang menerima sayatan itu, karena dia tidak memiliki perasaan fisik sama sekali. Kemudian Graham membantai wanita itu di depan mata kepala Martin. Martin yang melihat itu mencoba lari, tapi Graham mengejarnya dan menangkapnya kembali. Oke, sedikit penjelasan. Tujuan Graham membantai orang-orang ini, di mana dia sangat meyakini adanya makhluk goib yang mengikuti dan menuntutnya untuk melakukan pembunuhan sebagai tumbal. Dia selalu berbicara pada tanduk-tanduk seperti tanduk seorang kultus tenek atau pemuja setan. Tujuannya menangkap Martin, di mana dia sangat tertarik dengan kekurangan Martin tentang respon yang sangat tenang dari tubuh Martin. Dia akan menjadikan Martin sebagai saksi pembunuhan dan kemungkinan itu adalah perintah dari kepercayaannya. 5 tahun kemudian kita melihat kedatangan gadis berumur 17 tahun dari Chicago bernama Ellison. Ellison langsung dijemput oleh pamannya yang bernama Jonathan. Untuk kehidupan Ellison, dia mempunyai orang tua seorang atlet lari, di mana baru-baru ini kedua orang tuanya telah almarhum. Dia pindah ke desa ini memulai kehidupan baru bersama pamannya, di mana si paman telah berjanji dan memegang amanah dari ayah Ellison atau saudaranya yang akan menjaga dan mendidik Ellison seperti anaknya sendiri. Sampai di rumah, Ellison disambut ceria oleh bibinya Karen dan ponakannya Wendy. Kemudian scene berpindah pada salah satu kafe yang ada di pinggiran kota. Saat itu, pegawai yang bernama Melissa ingin pulang ke rumahnya. Tiba-tiba mobil Graham menghalangi mobilnya. Melissa menghampiri dan bertanya maksud pria itu, tapi Graham langsung memukulnya dan membawanya ke tempat di mana dia membantai para korbannya. Sampai di sana, Graham menggantung Melissa seperti korban-korban sebelumnya. Keesokan hari, Ellison menjalankan rutinitasnya, berlari sambil melihat-lihat lingkungan barunya. Saat melintasi gedung tua itu, Ellison melihat Martin yang beranjak besar berdiri di jendela pabrik tua itu. Karena hanya melihat sekilas, Ellison kembali melanjutkan larinya. Sampai akhirnya Ellison nyaris diserempet truk yang melintas sangat cepat di jalur itu. Bertepatan tragedi itu di depan rumah pria yang bernama William yang sedang memperbaiki mobil konsumennya. William berlari membantu Ellison. Melihat tangan Ellison mendapat sedikit goresan, dia menawarkan diri ingin mengantarkan Ellison pulang. Di perjalanan, William menggunakan kesempatan itu untuk berkenalan dengan Ellison. Saat sampai di rumah, Jonathan kurang suka melihat Ellison diantarkan oleh William karena dia menganggap William adalah pria gadung yang kurang baik. Sedangkan hari ini Graham membantai satu korbannya yang ditangkap sebelum Melissa. Graham memiliki tingkah yang unik sebelum membunuh korbannya. Jika orang yang ditangkap merasakan ketakutan yang luar biasa dan memohon ampun, maka itu akan menjadi sebaliknya, membuat Graham semakin berhasrat ingin membunuhnya. Selain itu, sebelum membunuh korbannya, dia selalu memberikan motivasi kepada Martin agar menjadi orang sepertinya. Dan Martin selalu dilibatkan dalam pembunuhannya.
Disuruh memegang kaki korban sehingga darah selalu membasahi kepala Martin. Jika Martin masih merasakan takut dan lari, dia akan mengurung Martin di lorong bawah tanah. Dan seperti itulah Martin tumbuh selama 5 tahun ini. Sedangkan hari ini adalah hari pertama Ellison masuk sekolah. Diantarkan oleh Jonathan. Saat melintasi gedung tua itu, Ellison bertanya kepada pamannya tentang gedung itu dan tentang Martin yang dilihatnya kemarin. Pamannya mengatakan pabrik itu punya ayahnya Graham. Dulu dia satu sekolah dengan Graham. Tapi Graham adalah orang yang tidak pernah ke sekolah dan orang yang tertutup dengan kehidupan pribadinya. Karena tekanan dari ayahnya dulu yang memaksanya bekerja di pabrik itu. Akhirnya pabrik itu bangkrut karena marketing yang kurang bagus. Sedangkan tentang Martin yang dilihat kemarin, Jonathan mengatakan mungkin itu hanya anak kecil yang bermain dan menghancurkan sisa bangunan itu. Sampai di sekolah, Jonathan mengatakan akan menjemput Ellison saat jam pulang sekolah. Sedangkan Ellison masih merasa canggung dan kurang memahami cara bergaul anak-anak di sana. Akhirnya Ellison cabut, pergi ke rumah William, pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan oleh pamannya. Di sini kita akan melihat kehidupan William yang hanya tinggal bersama ayahnya yang lumpuh dan alkoholik. Setelah ibunya almarhum saat bekerja di Chicago diduga kena pneumonia, ujar William. Hi. She's from Chicago. Really? Chicago? Yeah. I hate Chicago. Singkat cerita, sampai di rumah Ellison mendapat peringatan pertama dari pamannya karena pulang larut malam dan membuat pamannya khawatir. Kita kembali pada Melissa, di mana Melissa berusaha membujuk Martin agar melepaskan ikatannya, dan Martin menuruti perkataannya. Melissa berlari mencari jalan keluar, tapi dia dikejutkan oleh berhala Graham. Pada akhirnya Graham menyadari aksinya. Setelah tertangkap, Melissa disiksa lebih sadis karena telah mencoba kabur. Graham mengait dengkul Melissa, kemudian menyeret dan membakarnya dalam tungku pemanas. Sedangkan Martin mendapatkan ancaman dari Graham. Martin masih memperlihatkan ekspresi yang sangat tenang tanpa bicara sedikit pun. Hari berikutnya, Ellison melakukan rutinitasnya seperti biasa. Sepulang sekolah, dia berlari mengelilingi desa. Saat itu, William menghampiri Ellison dan mengajaknya makan malam. Kemudian mereka melakukan sedikit peregangan di mobil. Belum sempat melakukan ciki di papau, Jonathan menghampiri mereka dan membawa Ellison pulang secara paksa. Sedangkan Ellison mulai merasakan tekanan dari aturan-aturan yang diberikan oleh Jonathan. Go ahead. You want me to get out? Siang hari, Ellison yang merasa terkekang berkemas ingin pergi dari sana. Karen memujuk Ellison mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Jonathan hanya untuk melindunginya dari William. Ellison mengatakan William adalah anak yang baik yang setia merawat ayahnya setelah ibunya meninggal karena pneumonia. Di sini Karen menceritakan fakta tentang kematian ibu William. Dia mengatakan ibu William meninggal gantung diri karena depresi masalah keluarganya. Semenjak kejadian itu, mental William sedikit terganggu dan mempunyai emosi yang kurang stabil. Dan kita pun linglung dibuatnya. Benar atau tidaknya pernyataan Karen tentang William, dan kita anggap benar. Di mana setelah mendengar kebenaran itu, Ellison sangat sedih karena benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. Untuk menghilangi kesedihannya, Ellison melakukan jogging keluar rumah. Saat itu lagi-lagi Ellison melihat Martin berdiri di jendela bangunan pabrik yang sudah tua itu. No, wait! Karena penasaran, Ellison berjalan ke belakang pabrik ingin menghampiri Martin, dan nyaris saja dilihat oleh Graham yang ingin keluar. Saat Graham sudah pergi, Ellison masuk ke dalam bangunan belakang pabrik itu dan melihat Martin lari-lari manja seperti memberi petunjuk. Pada akhirnya Ellison sampai di ruang pembantaian Graham, melihat benda-benda tajam dan sisa-sisa darah korban Graham. Kemudian dia menemukan catatan pribadi Graham di mejanya yang berisikan tentang orang telah dibunuhnya dan disertai dengan koran berita kehilangan orang-orang tersebut. Di halaman akhir, Ellison membaca catatan tentang Martin dan melihat koran berita kehilangannya. Ellison pun telah menyadari Martin adalah bocah yang dilihatnya tadi. Dia mencoba berbicara dengan Martin yang bersembunyi di kolong meja, mengatakan dia akan menyelamatkan dan membawa Martin pergi dari sana. Di sisi lain, Graham telah pulang dari luar. Saat obrolan Ellison berlangsung, Graham muncul dari belakang, memukul Ellison hingga sekarat. Good work. Di sisi lain, Jonathan sudah mulai khawatir karena Ellison tak kunjung pulang.
Sedangkan Ellison saat sadar menyadari dirinya telah digantung. Ups, ada pentil. Keesokan hari, William yang juga mengkhawatirkan Ellison yang tak kunjung terlihat, dia menghampiri rumah Jonathan. Jonathan yang berpikir William adalah dalang penyebab Ellison menjadi pembangkang, akhirnya terjadi perkelahian di sana. Jonathan! You're no good! You're just like your old man! Stay away from my niece! Singkat cerita, Jonathan yang tadinya mencari Ellison ingin memeriksa pabrik tua itu. Bertepatan hari ini adalah Graham ingin membantai Ellison. Center! Graham yang mendengar teriakan Jonathan, dia mengikat mulut Ellison lalu menghampiri dan berbicara dengannya. Who's there? It's Jonathan Miller. I'm looking for my niece. She didn't come home last night. Jonathan yang mengira Ellison keluyuran di sana menanyakan tentang Martin yang diceritakan Ellison kemarin. Dia juga ingin masuk karena penasaran. Saat itu, Ellison berhasil melepaskan ikatannya dan berteriak minta tolong. Dengan cepat, AK-47 Graham menembus perut John. Tewas. Graham menyeret jasad John ke dalam rumah. Sedangkan Ellison yang telah menimbulkan ancaman, Graham memasukkannya ke dalam ruangan yang pengap suara. Di sana, Ellison menemukan potongan-potongan tubuh korban Graham dan satu jasad yang belum dimutilasi. Tak lama kemudian, William yang telah berputar-putar mencari Ellison melihat mobil Jonathan parkir di pabrik itu. William pun menghampiri bangunan itu. Allison? Lagi-lagi teriakan itu mengganggu jam istirahat Graham. Kemudian William masuk dan terus berjalan. Melihat Ellison telah terkurung di dalam ruangan, William pun mencoba membantunya. Tapi saat itu Graham datang dari belakang lalu memukul William hingga mampus. Setelah itu Graham mendapatkan pesan goib. Mendapatkan perintah untuk melakukan pembunuhan yang lebih besar. Entah iya entah tidak, apa karena Graham hanya mengalami tekanan jiwa yang menganggap itu semua ada. Tapi Graham menolak dan merasa tidak sanggup melakukan aksi kali ini. Akhirnya dia menghancurkan semua berhala. Dan ternyata Graham melihat berhala itu utuh dan tergantung kembali. Apakah Graham sudah insaf? Belum tentu. Graham menusuk tangan Martin dengan pisau karena telah melakukan banyak kesalahan. Martin yang tak memiliki perasaan fisik tetap santai menerima itu. Kemudian Graham pergi keluar entah kemana tujuannya. I did everything you said! Di sisi lain, Karen mengkhawatirkan dirinya akan menjadi janda karena melihat Jonathan yang tak kunjung pulang. Sedangkan Ellison berhasil membuka pintu itu menggunakan besi panjang. Saat melakukan pelarian, Ellison melihat Martin dengan keadaan tangan yang telah tertusuk. Ellison pun membantu Martin. Bertepatan dengan Graham tidak di rumah, Ellison menghancurkan berhala Graham lalu membawa Martin pergi dari sana. Sedangkan tujuan Graham menghampiri rumah Karen dan membunuh Karen. Oh, please don't. Lalu Graham meletakkan jasad John di sebelah Karen yang sekarat, kemudian membakar rumah itu. Setelah itu dia akan membunuh Wendy di lantai atas. Tapi Wendy yang polos mengeluarkan respon berbeda dari orang pada umumnya. Dia meminta Graham untuk tidak membunuh anjingnya. Please, don't hurt my animals. Dan slogan Graham terpatahkan. Sedangkan Ellison yang terus berlari telah sampai di rumah itu. Melihat api telah menjalar dan jasad bibi dan pamannya telah bergelimpangan. Kemudian Ellison melihat keadaan Wendy di lantai atas. Dan dia berhasil menusuk Graham dari belakang. Graham tampak menyesal dan pergi dari sana dengan keadaan sekarat. Kemudian Ellison turun ke lantai bawah. Sampai di lantai bawah dia melihat Martin tidak berada di tempat duduknya. Ellison menelpon 911 dan membuka lemari mencari Martin. Dan saat itu Martin menusuk Ellison hingga almarhum. Kemudian Martin menghampiri Wendy ke lantai atas dan terdengar teriakan kematian Wendy yang sangat kuat. Singkat cerita, Graham telah sampai di kediamannya dan berbicara dengan jasad misterius di atas kasur. Bisa disimpulkan itu adalah jasad sang ayah yang diawetkan. Di sana, Martin datang dari belakang memukul Graham dengan kapak Raja Geni 212 sampai mampus. Pagi hari pihak kepolisian membereskan jasad-jasad keluarga John yang telah menjadi abu.
Sedangkan ayah William menunggu tanpa kepastian kepulangan sosok anak tercinta. Di sisi lain, Martin menempelkan tulang Graham di dinding dekat berhala dan dia akan menjadi sosok Graham yang baru. Di adegan akhir memperlihatkan 5 tahun berikutnya, kita akan melihat Martin beranjak dewasa menggunakan baju yang sama. Kemudian seorang wanita masuk ke tempat itu. Is anybody here? Can you help me? Selesai. Oke, gini. Si Martin menjadi Graham yang baru dengan cara mengagungkan tubuh Graham dan menyembah berhala mencari korban-korban selanjutnya. Sama seperti Graham yang mengagungkan jasad ayahnya. Sedangkan untuk wanita yang di adegan akhir, entah apa yang terjadi padanya. Apakah Martin akan mempersuntingnya, lalu mengubah pabrik itu menjadi warung seblak yang sangat besar? Atau mereka akan menjadikan tempat itu sebagai penggarapan penemuan vaksin virus corona? Entahlah. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.